buktikan apapun perubahan itu adalah kebaikan kita semua, maka saya yakin Anda adalah orang-orang yang pertama menyatakan mencintai saya dan akan selalu merindukan saya. Seperti diri saya yang akan selalu merindukan kalian. Dalam suasana kebersamaan, dalam suka dan duka, senang sama-sama, susah sama-sama. Apapun kita lakukan secara bersama-sama. Dan itu adalah, mau diakui atau tidak, adalah bagian sejarah dari hidup saya. Di sana ada namanya Pak Mansur, yang mungkin hari ini tidak bisa hadir bersama kita. Ada namanya Pak Ahyar, ada namanya Pak Andi juga mungkin tidak hadir. Ada namanya, semua saya coba pelajari satu-satu, dan saya menemukan di sana adalah betapa kita frular dan saling mengerti dalam suasana kekeluargaan. Mungkin ada teman-teman yang merasa jengkel ketika pertama harus kita lembur, harus mengejar apa ketertinggalan, karena itulah ditetapkan oleh pimpinan kita, harus kita kejar. Saya masih ingat dulu ketika mungkin orangnya tidak ada Pak Amilun, kerja sampai jam 4 subuh. Ketika mau pulang, Pak Waka, bisa nggak saya terlambat besok? Dengan senyum saya bilang boleh, dengan catatan kalau saya terlambat. Andaikan saya tidak terlambat, maka tidak boleh Anda terlambat. Bagaimana bisa kita pulang sama-sama? Saya tidak terlambat, Anda terlambat. Langsung garuk-garuk kepala dia. Hanya saya punya ide, Pak, bisa enggak saya sampai pagi saja? Setelah itu saya mau istirahat. Nah, kalau itu solusi yang terbaik, saya izinkan. Akhirnya sampai jam 7, dia tidak pulang, dia tungguin saya masuk kantor. Ketika sudah masuk, dia bilang, Pak, sudah selesai, dan dia absensi dan minta izin untuk istirahat. Mungkin berat mungkin, tapi ketika itu dijalani dan hasilnya bisa kita nikmati bersama, ketertinggalan kita yang tadinya kita merah, ya. Saya ingat ibu langsung instruksi saya, Pak Waka gimana? Siap, saya laksanakan apapun instruksi beliau. Kita urutan dulu masih, sehingga saya masih per wilayah PTA, kita urutan ranking 10 kalau tidak salah saat itu, khususnya terkait dengan publikasi putusan. Nah, dengan kegigihan teman-teman, ya, karena ibu sudah bilang saya di sini orang anak muda semua. Saya bilang saya bangga punya anak muda. Ya, karena saya juga masih merasa muda. Dan dengan perjuangan dalam waktu yang singkat 3 minggu, alhamdulillah kita bisa bertengkar di posisi pertama. Dan tentu itu semua tidak akan terjadi bukan karena saya, bukan karena saya. Kalau saya sendiri saya tidak sanggup. Tapi karena kita semua tim yang selalu diberi motivasi oleh kakak kita, oleh ibu kita, bahwa kalau kita kerjakan bersama, itulah kesan yang saya temukan, bahwa ternyata seberat apapun pekerjaan itu, dengan kebersamaan, dengan kesungguhan, dengan tekad, semua terselesaikan. Yang katanya dulu susah, ternyata dengan kebersamaan, ya kan? Oleh karena itu, suasana kebersamaan itu jangan pernah kita buyarkan, jangan pernah kita cerai-beraikan, tapi bagaimana bisa terus-menerus dieratkan dan terus-menerus dipupuk, sehingga apapun yang diinstruksikan oleh kakak kita, ya dalam hal ini saya pribadi memanggil beliau adalah kakak. Oleh karena itu, ketika pun saya sudah tidak di sini, saya sangat berharap dengan kerendahan hati untuk tidak melupakan saya. Dan yang pasti, siapapun yang pernah berkenal dengan saya di sini, yang pernah bergaul dengan saya, akan selalu tercatat dalam sanubari saya, dan insya Allah saya tidak akan pernah melupakan. Pun sebaliknya, ya, dimanapun kita bertemu, ya, kalaupun saya tidak sempat menyapa, sapalah saya, ya kan? Kita masih tetap seperti yang dulu, ya. Meskipun saya sudah ada di Pengadilan Agama Parigi, sekiranya bisa kita berkonsultasi, bisa kita sharing, bisa kita berdiskusi, saya selalu terbuka. Selalu orang berpesan kepada saya, Pak, jangan lupakan kami. Saya sejak saya bekerja di Mahkamah Agung, mulai dari Limboto sampai hari pun saya masih berkomunikasi dengan mereka. Saya pernah bekerja di Tilamuta, sampai hari pun saya ketika mereka ada berkonsultasi masalah tesisnya, ada yang berkonsultasi masalah macam-macam skripsinya, baik itu yang bersifat pribadi maupun itu bersifat dinas, pekerjaan kantor, sampai hari pun masih tetap berhubungan. Apalagi ketika saya pindah di Poso 6 tahun saya di sana. Mungkin hari ini ada kesubaknya, ya sering kita berdiskusi, sering kita kontek-kontekan. Nah, begitupun saya di Toli-Toli, sehingga saya waktu di Toli-Toli belum mau dikasih. Di satu sisi ibu minta saya untuk segera dilantik karena yang satu hakimnya segera mau pergi, ya kan. Alhamdulillah untuk mengejar APM, Toli-Toli untuk mempertahankan bisa naik ke A, kita di Buol mempertahankan A. Alhamdulillah di waktu yang bersamaan
bisa semuanya terjalani dengan baik. Dan tentu itu adalah kenangan indah bagi saya di sini dengan ibu yang begitu luas, yang begitu bersahabat, bersahaja, memberi kesempatan kita berkreasi secara pribadi dan keluarga. Lagi-lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya, atas dorongannya, atas contoh teladannya, dan semua itu membekas di hati saya. Dan semoga itu menjadi cambuk bagi saya atau pedoman bagi saya dalam mengemban amanah baru yang dibebankan kepada saya, bahwa konsistensi contoh adalah setidak-tidaknya menjadi kunci bagi kita dalam menjalankan kepemimpinan. Meskipun kita sadari bahwa tidak mungkin 100% kita berharap bahwa orang akan mencintai kita, akan menyayangi kita. Dalam teori kepemimpinan, 75% bagi seorang pemimpin dikagumi oleh anak buahnya, oleh rekan-rekan kerjanya, itu sudah merupakan sebuah keberhasilan. Dan itu tentunya tidak bisa kita capai tanpa kebersamaan. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan.